Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah, amma ba'du. Ibu pengawas yang sudah berhadir bersama dengan kita yang sama kita hormati, Bapak Ibu Wakil Kepala Madrasah, Ibu KTU, orang-orang tua kami wali sesuai yang berhadir, Bapak dan Ibu, anak-anak kami seluruhnya, seluruh dewan guru, Ibu wali kelas 7D beserta dengan TK, seluruh dewan guru, Bapak dan Ibu serta anak-anak kami semua yang kami banggakan dan kami sayangi. Pertama, kita bersyukur kepada Allah di atas nikmat yang banyak ini. Salawat dan salam kita sampaikan kepada baginda Rasul, mudah-mudahan selamat dunia dan selamat pula di akhirat nanti. Amin ya rabbal alamin. Pertama, saya sampaikan terima kasih kepada orang tua kami, Bapak dan Ibu yang berhadir di pagi hari ini. Hadirnya Bapak dan Ibu bersama dengan kami di sini tentu menjadi motivasi kepada anak-anak. Di bulan ini agak sedikit harus mengejar jadwal. Biasanya sebulan sekali, tapi karena memburu harus ada yang double di bulan ini. Khatamnya 2 kelas, 2 pekan yang lalu kelas 7C, ini 7B. Harapannya apa Bapak Ibu? Sedih berulang saya sampaikan bahwa kami membutuhkan Bapak dan Ibu. Orang-orang tua ini sangat kami butuhkan. Artinya kerjasamanya, kebersamaannya, motivasi dan dukungannya yang membuat madrasah kita bisa semakin lebih baik. Ketika orang tua dan guru bersinergi, maka besar harapan kita kalau di bulan-bulan lalu kita mendengar ada fenomena orang tua saling mengadukan gurunya dan sebaliknya. Ini kita tidak mau ini terjadi di madrasah kita. Ketika orang tua dan anak, begitu juga dengan orang tua dan guru sepakat, maka kita yakin madrasah ini akan semakin terjaga dari hal-hal yang tidak. Bapak Ibu menitipkan anak di sini, maka meyakini bahwa madrasah adalah pilihannya. Maka dengan penuh keyakinan, ketika menitipkan kemari, maka sama-sama menjaga marwah madrasah ini ke depan. Tentu bukan hanya tugas guru, tapi tugas kita bersama. Hadapan yang kita tantangan yang kita hadapi ke depan bukan kecil, karena besar itulah. Maka orang tua kami berharap memang betul-betul bisa membantu kami, bisa menjadi motivasi yang bisa menggerakkan seluruh potensi-potensi yang ada di madrasah ini. Tadi sambutan orang tua dari anak kami Lutfi, Bapak itu ternyata kalau dialeknya tadi kita dengar sampai di Papua bertugas. Berarti kalau udah bertugas di Papua ini biasanya tentara ya. Tentara bisa baca ayat, bisa baca hadis, kan luar biasa ya. Jadi berdirinya Bapak di sini, berdirinya orang tua di sini, itu menjadi energi yang luar biasa ke anak. Kalau kami mungkin setiap hari dengan mereka di sini, itu saja kami tengok Bapak dan Ibu itu. Tapi ketika Bapak dengan profesi yang berbeda dan itu adalah orang tua mereka, maka itu menjadi sebuah kenangan yang luar biasa dan menjadi pemantik semangat anak. Maka ini yang kita harapkan sama-sama. Ketika kami membelok,
disambut dengan orang tua ikut membantu kami, maka besar harapan kami anak-anak ini kelak menjadi orang hebat. Bapak Ibu yang kami hormati dan kami muliakan, inilah guru-guru kami. Tadi kalau dengan wali kelas sudah kenal ya, Bu ya. Dengan guru-guru ini, guru-guru tidak ada lagi di ruangan, karena mereka yakin ketika sudah melihat anak-anak di lapangan, semua terpanggil jiwanya. Dengan penuh kasih sayang mengawal anak-anak ini, tak ada lagi di kantor. Semua di sini. Nanti Bapak Ibu silahkan cek. Inilah guru-guru kita semuanya. Setiap hari begitu juga. Pra-KBM mereka duduk di ruang tahfiz. Kalau sudah anak di lapangan, guru nggak ada lagi dalam kelas. Tidak ada lagi di dalam kantor. Mereka terpanggil jiwanya mengawal anaknya. Begitulah kami setiap pagi di sini. Nah, jadi begitu Bapak Ibu. Begitulah semangatnya kami di sini. Kami berharap begitu juga semangat ibu-ibu di luar sana membantu kami di sini. Mulai dari depan pagar, pagi sudah disambut. Di lapangan disambut guru-guru. Tidak ada di kantor, semua berada di lapangan. Betul ini? Ah, betul kan? Tidak ada di kantor. Kenapa? Mereka merasa punya tanggung jawab besar mendidik anak-anak Bapak Ibu semuanya. Nah, maka dari itu besar harapan kami. Anak-anak kami semuanya, mengapa harus Al-Quran dan sholat? Saya sampaikan, ternyata dalam kitab Daqaiqul Akhbar katanya kuburan itu manggil-manggil. Sekali itu tiap hari manggilnya 5 kali kuburan. Apa katanya? Ana baitul wahdah, kata kuburan. Aku ini rumah kesepian. Aku ini rumah kesendirian. Aku ini rumah tak punya teman. Jadi kalau kamu mau punya teman, faja'allaka mu'nisan, kata Quran. Maka kalau kata kuburan, kalau kamu mau ada teman supaya jangan sendirian, qiraatul Quran, maka baca Quran. Maka disuruh kita baca Quran supaya ada punya kawan dalam kuburan. Maka anak-anak kami dari hari ini kita ingatkan, baca Quran setiap hari, baca Al-Quran setiap hari. Gunanya apa? Supaya kita punya kawan di kuburan. Ya, setiap hari baca Quran. Supaya apa? Supaya kita punya kawan di kuburan. Mengapa harus sholat? Mengapa harus Quran? Ternyata dulu pernah Rashid Ridho ditanya juga di toko pembahar ini, mengapa umat Islam itu bisa mundur dan orang peradaban Yunani, peradaban Eropa bisa bangkit? Apa dijawab mereka? Ternyata setelah mereka teliti, ternyata umat di luar Islam bisa bangkit peradabannya karena mereka jauh dari ajaran mereka, tinggal. Tapi ketika umat Islam turun peradabannya, gara-gara apa? Gara-gara mereka juga meninggalkan ajaran Islam. Jadi peradaban kita pernah maju dulu ketika umat Islam memegang peradaban itu benar-benar bersama dengan Al-Quran dan tetap mendirikan sholat. Maka dari itu Bapak Ibu, kami sampaikan bahwa anak-anak kita ini secara fisik anak Bapak Ibu, di sini anak kami. Maka tugas kita bersama. Kalau di awal kemarin kita pertemuan, Bapak Ibu kita sampaikan, anak ibu di rumah menjadi ibu pengasuh, kan gitu ya, ibu asramanya gitu ya. Maka kita mau di sini kami sebagai gurunya juga sejalan dengan Bapak Ibu di rumah. 7A, 7B, 7C sudah ada paguyuban kelasnya. Jadi kita berharap hari ini nanti Bu Wali jangan pulang dulu Ibu dan Bapak-bapak. Bentuk paguyubannya, bangun kebersamaannya, bentuk organisasinya. Supaya apa? Supaya nanti Ibu Wali nggak susah berkomunikasi dengan Bapak Ibu semua. Ada salah satu pengurus yang kita bisa berharap menjadi perpanjangan tangan orang tua ke sekolah. Menjadi perpanjangan orang tua gabung ke komite paguyuban, kita kerja sama-sama. Karena banyak mimpi besar kita bagaimana mengarahkan madrasah ini dan anak-anak agar tumbuh dan berkembang. Terakhir saya sampaikan, setiap bulan Bapak Ibu kita mengumumkan ada kelas terbersih, ada kelas terjorok, ada kelas bebas kasus. Setiap bulan ini diumumkan oleh masing-masing petugas. Mana kelas terbersih diumumkan? Terbersih 1, terbersih 2, terbersih 3 diumumkan. Dan begitu juga mana kelas terjorok pun diumumkan juga. Terjorok 1, terjorok 2 diumumkan. Mana kelas yang tidak ada kasus bully di dalam, yang tak ada kasus kenakalan di dalam disampaikan. Ini kelas bebas kasus. Dan kalau ada kelas itu di dalam juga bermasalah,
berkasus, berantem, cabut, terlambat, baju nggak rapi, itu kasus. Itu pun juga akan diumumkan. Kalau ini diumumkan setiap bulan, maka wajah ibu guru selalu berubah-ubah setiap saat ketika diumumkan. Kalau yang diumumkan itu adalah prestasi, wajah gurunya, wali kelasnya ceria. Tapi ketika yang diumumkan di kelas terjora dan bermasalah, maka gurunya pun menanggung balu. Gara-gara apa? Gara-gara kelasnya tak terkendali. Maka dari itu, supaya wali kelas terbantu, saya ingatkan kepada Bapak Ibu juga, bantu anaknya, jangan terlambat, pakai yang rapi dan jangan bermasalah. Ingatkan juga, kalau sedikit terlambat gara-gara membersihkan kelas, maklumkan saja. Jangan dimarahi gara-gara anak megang sapu atau memberikan sampah, membersihkan sampah, Bapak Ibu langsung marah. Jangan. Supaya kelas mereka aman dari kasus, bersih daripada masalah, bersih sampahnya, bersih kasusnya, maka kita tidak akan lagi berurusan dengan anak-anak bermasalah. Setelah ini berjalan program, ternyata kami lihat programnya, kasus demi kasus berkurang, kebersihan setiap hari semakin bagus. Maka dari itu besar harapan kami, ke depan kami tetap bekerjasama dengan Bapak Ibu. Paguyuban adalah perpanjangan tangan kita untuk bisa bekerja sama. Jadi barangkali ini dapat saya sampaikan. Terima kasih atas kehadiran Bapak Ibu semuanya dan seluruh dewan guru yang tanpa pamrih tetap mendampingi anak-anak. Saya ucapkan terima kasih. Mudah-mudahan jadi amal jariah untuk kita seluruhnya. Kita hari ini akan berpisah juga dengan kawan-kawan P3K. Mungkin ada yang wali-wali kita yang ada 5 wali yang harus pulang ke tempat tugasnya. Ada 12 orang P3K yang mereka harus balik. Mungkin Bapak Ibu, mungkin ada sebagian kenal. Mereka tidak akan bertugas lagi di sini. Nota tugasnya udah kembali ke kampung halaman mereka masing-masing. 12 orang. Ada yang dari Langkat, Bini, Palas, Limpun dan lain sebagainya. Tentu ini menjadi pemikiran buat kita untuk pengawas bantu kami bagaimana nanti bisa menata kembali agar roda perjalanan ini tidak kempes. Tetap semangat kita. Barangkali ini dapat saya sampaikan. Mohon maaf atas kekurangan anak kami semuanya. Terus bersama dengan Al-Quran. Setiap hari membaca Quran dan setiap bulan kita khataman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.